semuanya. Hari ini aku bakal sharing tentang pengalaman aku waktu menjalani PMDSU tahun pertama. Dan ini juga sudah banyak di request sama teman-teman, bagaimana sih pengalaman ataupun tips dan trik saat menjalani PMDSU tahun pertama. Karena teman-teman, tahun pertama adalah tahun yang menentukan kita bisa lanjut ke S3 atau tidak. So hope you guys enjoy, langsung aja yuk kita tonton videonya sekarang. Mengenai tahun pertama PMDSU ini, tentunya ada beberapa hal yang perlu banget kalian garis bawah ya, atau di underline ya, di highlight atau ya apapun itulah. Dan menurut aku yang pertama nih, setelah kalian sudah dinyatakan sebagai mahasiswa PMDSU, artinya kalian lolos dalam beasiswa ini, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah bonding dengan promotor. Bonding dengan promotor ini itu maksudnya adalah kalian menjalin komunikasi yang sehat, komunikasi yang baik dengan promotor. Kalian harus meriset bagaimana sih promotor ini itu sifatnya bagaimana, terus kemudian biasanya seperti apa, cara menulisnya itu juga bagaimana. Terus selain itu juga kalian perlu tahu model promotor kalian itu seperti apa. Model dalam artian di sini tuh kalau misalnya terkait perkuliahannya, terkait pola pikirnya, bagaimana menjalankan PMDSU ini nantinya, kita harus menyusun juga strategi bareng-bareng bersama promotor ini tentunya. Terus kemudian bagaimana caranya tahu? Ya otomatis kalian harus sering-sering dan banyak ngobrol dengan promotor. Makanya itu kita perlu bonding bersama dengan promotor. Baik promotor ataupun kita sendiri sebagai mahasiswa supaya saling mengenal. Karena ketika saling mengenal, kita mengenal promotor mengenal kita dengan baik, itu enak jadinya kita kalau ngobrol sejalan. Yang kedua adalah menyusun strategi bersama dengan promotor. Strategi yang di sini yang dimaksud adalah strategi bagaimana nanti publikasi. Strategi bagaimana nanti perkuliahan, timelinenya seperti apa, mau publikasi tahun berapa, tahun pertama nanti publikasinya seperti apa, terus publikasi di mana, ya penelitiannya mau bagaimana. Pendaftaran PMDS kan memang sudah ada tuh topiknya, cuman kadang nanti ketika di perjalanan itu bisa berubah, juga bisa ganti, juga bisa. Jadi teman-teman pastikan di tahun pertama itu strategi penelitiannya seperti apa, karena untuk penelitian PMDSU itu akan berlangsung di tahun kedua. Jadi tahun pertama ini mematangkan yang namanya strategi riset itu sih. Dan untuk strategi riset ini mau mencari sumber dana lain atau tidak, karena penelitian kan tadi aku udah bilang kalau akan berlangsung di tahun kedua, dan tahun kedua itu adalah tahun kita pertama kali dapat uang penelitian PMDSU. Dan di tahun itu juga kita mengerjakan tesis, terus kemudian kita juga dituntut untuk publikasi. Nah kalau misalnya strateginya supaya bisa on the track dan tepat waktu, ya mau nggak mau harus penelitian di tahun pertama, yaitu semester 2. Nah kalau tahun pertama semester 2 ada atau tidak dana cadangan, atau misalnya promotor punya dana lain nggak, atau ada saran mau apply di mana. Untuk kasus aku waktu itu aku disarankan oleh promotor untuk apply proposal gitu di LIPI, dan kemudian alhamdulillahnya dapat, sehingga waktu itu aku penelitian memang dari semester 2. Oke, itu ya harus benar-benar dipastikan dan disusun strateginya bersama-sama dengan promotor. Terus juga kalian harus mengetahui gaya penulisan promotor itu seperti apa. Jadi promotor itu kan otomatis punya gaya menulis jurnal yang berbeda-beda ya. Kalian juga harus mempelajari itu supaya kalian tahu karakter promotor kalian. Terus kemudian nanti nggak banyak revisi, pokoknya top marko top lah. Itu sih. Terus selain itu juga kita juga harus mempertahankan IPK. Jadi IPK untuk tahun pertama itu adalah krusial. Tahun pertama ini adalah semester 1 dan semester 2. Ada batas minimum kita bisa lolos menuju ke tahap S3. Kalau misalnya kita tidak bisa mencapai IPK tersebut, berarti kita tidak akan lolos. Nah, untuk IPB sendiri memang standarnya agak lebih tinggi dibandingkan dengan universitas-universitas yang lain. Oh juga nggak tahu kenapa. Di IPB itu minimal 3,75 baru bisa lanjut ke S3. Ketika kita punya IPK 3,74, nggak akan bisa lanjut ke S3-nya. Jadi buat teman-teman nanti kalau misalnya punya keinginan untuk mendaftar di IPB dan atau sudah
dinyatakan keterima sebagai mahasiswa IPB, pastikan semester 1 dan semester 2 kalian itu adalah fokus kuliah dan meraih IPK sekian. Karena apalagi untuk yang lintas jurusan ataupun lintas universitas, harus memahami dulu yang namanya kondisi atau atmosfer di kampusnya seperti apa, terus kemudian mata kuliah seperti apa. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Tapi banyak yang berhasil, so fighting. Kalau misalnya sudah melakukan penelitian dari semester 2, kan tadi semester 1 dan semester 2 ini kita harus fokus kuliah karena mengejar IPK. Tapi kalau misalnya kalian sudah mulai penelitian, ya nggak apa-apa. Pastikan IPK kalian juga aman dan penelitian kalian juga mulai jalan. Gimana strateginya? Susun perencanaan dengan baik. Susun perencanaan dengan baik itu yang penting jangan menunda. Kalau misalnya ada tugas, itu jangan pernah ditunda. Walaupun waktu itu aku juga sedikit menunda-nunda. Tapi menundanya itu harus ada batas wajar gitu teman-teman. Tiba-tiba ya udahlah nggak usah dikerjain, besoknya lupa, jangan sampai keteteran pokoknya. Kalau bisa reminder di HP kalian. Jadi bener-bener sih berguna reminder di HP itu, jam segini harus ngerjain apa, jam segini harus ngerjain apa. Nah, kalian bisa membuat list to do di setiap harinya. Atau misalnya kalau udah ada deadline, kalian langsung catat di kalender atau Google Calendar atau apapun itu. Itu akan membantu banget untuk menyelesaikan tugas-tugas yang tidak sempat terpikir oleh kita. Jadi untuk tahun pertama memang seperti itu teman-teman, kalian fokus kuliah. Kalau memang sudah mulai penelitian, kalian juga harus fokus ke penelitiannya. Rencanakan dengan promotor dengan baik, dan nanti di tahun kedua itu kita akan mulai mendapatkan dana PMDSU dan akan mengisi SIM Litapmas. Sekian dulu vlog aku hari ini atau sharing-sharing aku hari ini. Semoga cerita atau pengalaman aku ini bermanfaat buat teman-teman, dan selamat aku ucapkan yeay untuk teman-teman yang keterima di beasiswa PMDSU. Selamat menjalani hari-hari penuh perjuangan dan penuh ngesot-ngesot kali ya. Tapi nggak apa-apa, kalau misalnya banyak orang yang bisa, tentu kalian juga bisa. Dan buat teman-teman yang belum beruntung atau belum berkesempatan mendapatkan beasiswa ini, masih banyak beasiswa di luar sana, dan jangan pernah menyerah. Ketuk pintu sebanyak-banyaknya. Beasiswa apapun itu, pas yang kalian terima adalah yang terbaik buat kalian. Jangan lupa untuk subscribe channel aku supaya aku lebih semangat lagi untuk bikin videonya dan sharing ke kalian. Dan share ke teman-teman kalian juga yang butuh beasiswa ataupun butuh pengalaman cerita PMDSU menjalani 4 tahun S2 dan S3 itu mudah atau enggak. Mari kita simpulkan bersama-sama atau rasakan sendiri. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!